Lanjut kita ke bab 2 Mangatun Lovers dalam cerita Terpaksa Menikah, dan bab 2 judulnya adalah Fitting Gaun Pengantin. Dan ada catatan dari the author kembali mengingatkan para pembacanya. Hai, please jadilah pembaca yang bijak, jangan membanding-bandingkan karya novel ini dengan novel lainnya. Apalagi sampai menyebut merek dan membanding-bandingkan karakter pemerannya. Author memang sengaja membuat karakter Satya dan Adelia seperti itu. Tidak suka, silahkan out. Follow Instagram nona.kireina. Okay, now let me start reading part 2. Usai menandatangani surat perjanjian itu, Adelia mengembalikannya pada Satya yang masih memasang wajah datar dengan serius. Jangan pernah sekalipun kau mencoba untuk melanggarnya, Nona Adelia Wilson. Dek. Adelia tak salah dengar, beberapa detik yang lalu Satya memanggilnya dengan sebutan Adelia Wilson. Apakah itu pernyataan secara tak langsung atas kepemilikan dirinya? Entahlah, yang tahu hanya Tuhan dan juga Satya. Dia bahkan tak bertanya apakah aku akan bersedia untuk menikah dengannya atau tidak. Seulas senyum keputusasaan terpancar di wajahnya. Adelia menelan sarifanya sendiri kemudian mengangguk. Saya mengerti, lirihnya dengan tatapan sendu. Berhentilah menatapku seperti itu, Ken. Ken mendekat dan membungkukkan tubuhnya sejenak. Iya, Tuan. Antar dia pulang. Baik. Sepanjang perjalanan pulang, lagi-lagi Adelia memilih untuk diam. Ingin bertanya, namun tak berani. Jadi, ia memilih untuk kembali menikmati pemandangan di luar. Sesampainya di rumah orang tua angkatnya, segera menginterview. Adele, bagaimana? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Iya, kalian tidak perlu khawatir. Benarkah? Nampak jelas ekspresi lega di wajah mereka. Bahkan kalian tak bertanya apakah aku sudah makan atau belum. Ayah, ibu, aku lelah. Kami mengerti, beristirahatlah sayang. Sayang, baru kali ini ibu memanggilku demikian. Selama ini ia selalu mengacuhkanku. Dan Adelia mengangguk. Adelia merebahkan tubuhnya di atas ranjang, menyapu pemandangan di dalam kamarnya yang polos. Perlahan, air matanya menetes. Bersabarlah, Adele. Mungkin ini yang terbaik untukmu. Di tempat ini tidak ada yang memperdulikanmu. Setidaknya, tuan muda itu masih mau memperhatikanmu. Pagi pun tiba. Bik Lastri memasakkan menu favorit Adelia. Non, bangun. Sudah pagi, Non, kata Bik Lastri. Bik Lastri mengetuk pintu kamar untuk yang ketiga kalinya. Iya, Bi. Sebentar lagi saya turun. Suara Adelia terdengar sedikit parau. Segera ia bangun dan mandi, lalu turun ke lantai 1 untuk makan bersama. Di sana sudah ada ayah dan ibunya, serta kakak perempuannya yang bernama Nadia. Ya, Nadia adalah anak kandung dari keluarga Winata. Nadia yang selalu disayang, berbeda dengan Adelia yang hanya seorang anak pungut. Selamat pagi ayah, ibu, Kak Nadia. Adelia menarik kursi untuk duduk.
Selamat pagi juga calon pengantin. Ketiganya menjawab bersamaan. Kapan kamu akan pergi untuk fitting gaun pengantin? Nadia terdengar tak sabaran. Belum sempat Adelia membuka suara, Bik Lastri datang memotong pembicaraan mereka. Maaf Tuan, Nyonya, utusan keluarga Wilson sudah tiba. Suruh masuk, biarkan dia sarapan bersama kita. Imbuh Tuan Winata. Baik Tuan. Sosok yang tak ingin Adelia lihat di pagi ini malah muncul dengan nyata di depan matanya. Bik Lastri hanya mengatakan utusan, tapi kenapa tak mengatakan bahwa utusan yang dimaksudnya itu ternyata tuan muda itu sendiri? Saat Bik Lastri hendak menyendokkan nasi dan lauk ke piring Satya. Tidak usah Bik. Kemudian menatap Adelia. Adelia yang faham pun segera menggantikan Bik Lastri. Biar saya saja Bik. Terima kasih untuk hari ini Bibi bisa beristirahat. Adelia menyendokkan nasi dan juga sayur ke piring Satya. Ia berdiri di sisinya hingga Satya dan keluarganya selesai makan. Sementara Adelia tadi hanya sempat makan beberapa suap saja. Freya Boutique. Manajer masih memilih gaun pengantin yang cocok untuk dipakai Adelia. Bekerja sambil diawasi Satya, serasa berada di sebuah adrenalin yang mencekam. Bekerja di bawah pengawasannya haruslah sempurna. Tak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun itu. Tuan, Nona, silakan. Manajer itu memperlihatkan beberapa model gaun pengantin yang elegan dan mewah. Pilihlah sesukamu. Satya berbicara tanpa melihat ke arah Adelia. Satya terlihat sibuk dengan HP di tangannya. Tuan, Anda tidak ikut mencobanya. Terlihat jelas kilatan di mata Satya dengan raut wajah yang tidak suka. Kemudian melirik tajam pada Adelia. Adelia yang sadar telah melanggar salah satu perjanjian mereka pun segera meminta maaf. Maaf Tuan, maafkan saya. Satya kemudian menatap manajer butik dan memberinya isyarat untuk pergi. Setelah manajer itu kembali ke ruangannya, kini hanya ada mereka berdua di dalam ruangan itu. Adelia memundurkan langkahnya beriringan dengan Satya yang memajukan langkahnya ke depan. Maafkan saya, Tuan. Suaranya terdengar bergetar, tubuhnya pun ikut gemetaran. Punggung Adelia membentur tembok hingga langkahnya terhenti. Tangan Satya memegang tembok itu untuk menopang tubuhnya. Pandangan Adelia hanya tertuju ke lantai. Dadanya bergemuruh di dalam hati. Ia berdoa agar tuan muda Satya tak melakukan hal di luar batas. Satya meremas ujung rambut Adelia yang terkuncir dua ke depan. Apakah kau selalu tampil seperti ini? Mataku sakit. Dingin suaranya, begitu dingin. Beruntung Satya hanya melakukan itu meskipun kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar menyakitkan, tapi paling tidak Adelia selamat hari ini. Adelia tersungkur duduk lemah di lantai, masih dengan kedua kakinya yang gemetaran. Memangnya kenapa dengan rambutku? Aku memang selalu tampil seperti ini. Maaf saja jika itu membuat matamu sakit. Tapi kenapa kamu mau menikahiku? Tak ada seorang pun yang menjelaskan padanya.
kenapa Tuan Muda Satya ingin Adelia yang menjadi istrinya. Jika ditimbang dari sisi manapun, tetap Nadialah di atas segalanya. Ia lebih cantik darinya, lebih seksi darinya, lebih anggun darinya. Setelah selesai mencoba beberapa gaun, akhirnya Adelia memutuskan untuk memakai gaun pengantin berwarna abu-abu putih. Gaun pengantinnya cukup elegan, sesuai dengan karakter Adelia. That's it, Mangatun listeners. Itu tadi bab kedua telah selesai saya bacakan yang berisi fitting gaun pengantin. Akan segera saya lanjutkan bab ketiga. Untuk itu, please stay put, stay tuned. I will be back very soon. Don't go away. Stay tuned to be continued. Bersambung Mangatun lovers.